Menteri Luar Negeri China telah bertemu dengan delegasi Taliban pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 kemarin. Pertemuan ini menandakan hubungan yang hangat antara China dan kelompok yang dilabeli Amerika Serikat sebagai kelompok teroris Taliban. Pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat melanjutkan penarikan semua pasukan koalisi dari Afghanistan akhir Agustus tahun 2021 ini. Wang Yi mengatakan kepada 9 perwakilan Taliban yang berkunjung, termasuk salah satu pendiri kelompok itu Mullah Abdul Ghani Baradar, bahwa Beijing mengharapkan Taliban untuk memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi damai dan rekonstruksi di Afghanistan. Wang Yi juga berharap Taliban akan menindak gerakan Islam Muslim Uighurs, karena gerakan Muslim di Turkmenistan Timur merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional China. Permintaan Wang Yi terhadap Taliban merujuk pada sebuah kelompok yang dikatakan China aktif di wilayah Xinjiang di China Barat Daya. Beijing mengatakan pihaknya khawatir negara tetangganya, Afghanistan dapat digunakan sebagai tempat perlawanan bagi kelompok Muslim Uighurs. Kunjungan itu dilakukan ketika Taliban telah membuat kemajuan besar di Afghanistan sejak Mei, ketika pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat memulai tahap terakhir penarikan mereka, yang direncanakan akan selesai pada akhir Agustus. Pertempuran dengan pasukan pemerintah Afghanistan telah menyebabkan lonjakan korban sipil dan pengungsian. Pada saat yang sama, para pemimpin Taliban telah meningkatkan diplomasi internasional mereka dalam beberapa bulan terakhir, mencari pengakuan global ketika mereka berharap untuk kembali berkuasa. Pertemuan hari Rabu di kota Tianjin di China, yang menurut juru bicara Taliban Mohammed Naim atas undangan dari otoritas China, secara luas dilihat sebagai hadiah dari Beijing terhadap legitimasi itu. Naim menulis di Twitter bahwa politik, ekonomi dan isu-isu yang berkaitan dengan keamanan kedua negara dan situasi Afghanistan saat ini dan proses perdamaian dibahas dalam pertemuan. Delegasi Taliban meyakinkan China, bahwa Taliban tidak akan mengizinkan siapapun menggunakan teritorial Afghanistan untuk melawan China, kata Naim. China juga menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan bantuan mereka dengan Afghanistan dan mengatakan mereka tidak akan ikut campur dalam masalah Afghanistan tetapi akan membantu memecahkan masalah dan pemulihan perdamaian di Afghanistan. Beijing memandang penarikan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dari Afghanistan sebagai anugerah, sementara hubungan dekat dengan pemerintah masa depan di Kabul juga dapat membuka jalan bagi perluasan inisiatif sabuk dan jalan ke Afghanistan dan melalui Republik-Republik Asia Tengah. Pada hari Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China berusaha untuk lebih menggarisbawahi perbedaan antara kebijakan Washington dan Beijing. China selama ini menganut non-intervensi dalam urusan internal Afghanistan. Bagi China Afghanistan adalah milik rakyat Afghanistan, katanya, seraya menambahkan bahwa itu sangat kontras dengan kegagalan kebijakan Amerika Serikat terhadap Afghanistan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dalam kunjungan resmi ke India, memperingatkan pada hari Rabu bahwa Afghanistan akan menjadi negara paria jika Taliban mengambil kendali dengan paksa. Taliban mengatakan bahwa mereka mencari pengakuan internasional, bahwa mereka menginginkan dukungan internasional untuk Afghanistan. Agaknya, menginginkan para pemimpinnya dapat bepergian dengan bebas di dunia, sanksi dicabut, dan lain-lain, katanya kepada wartawan. Pengambilalihan negara dengan paksa dan menyalahgunakan hak-hak rakyatnya bukanlah jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Secara terpisah, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mendesak masyarakat internasional untuk meninjau kembali narasi kesediaan Taliban dan pendukung mereka untuk merangkul solusi politik. Dalam hal skala, ruang lingkup dan waktu, kami menghadapi invasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 30 tahun terakhir, katanya dalam pidatonya, Rabu. Ini bukan Taliban abad ke-20, tetapi manifestasi dari hubungan antara jaringan teroris transnasional dan organisasi kriminal transnasional, katanya.